Kita lanjutkan kembali pembahasan soal UTS semester ganjil untuk mata kuliah perpajakan 1 D3 akuntansi ya. Ini kita bahas yang tentang tahun 2019. Soal esai nomor 1. Seorang wajib pajak orang pribadi pada suatu tahun pajak atas berbagai sumber penghasilannya telah dipotong pajak. Baik itu PP pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan juga PPh final. Meskipun demikian, WPOP tersebut tetap berkewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh setelah akhir tahun pajak. Mengapa? Why ini? Petunjuknya adalah jelaskan dengan menggunakan pendekatan sistem pemungutan pajak. Ya, bahwa sebenarnya kewajiban perpajakan itu pada dasarnya itu terutang pada setiap tahun, ya kan. Namun karena alasan-alasan tertentu, maka negara mewajibkannya terutang pada suatu masa atau suatu saat tertentu gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya di akhir tahun itu dia harus melaporkan SPT tahunan, kenapa pada tahun berjalan sepanjang tahun itu dia harus dipotong atau dipungut pajaknya? Yang pertama adalah alasannya. Ada 4 alasan ini ya. Yang pertama, karena negara memerlukan dana segera. Ya, negara memerlukan dana segera sehingga dana tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Di mana pemerintah ini kan ketika dia melakukan pekerjaan atau pengeluaran itu kan tentunya kan setiap hari ya, sepanjang tahun itu ya. Tidak hanya pada akhir tahun saja ya. Maka sepanjang tahun itu pula negara membutuhkan dana segera ya kan. Maka dibuatlah sistem withholding tax ini. Pemotongan dan pemungutan pajak. Supaya pemotongan dan pemungutan pajak ini bisa dilakukan sepanjang tahun, bukan hanya pada akhir tahun saja. Yang kedua adalah time value of money. Bahwa pembayaran atau nilai uang pada saat ini ya kan dengan nominal yang sama itu secara umum itu nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai pada masa yang akan datang dengan nominal yang sama. Dan ketika kita melihat ya, kalau misalnya pembayaran yang dilakukan saat ini tentunya itu pasti dalam hal barang yang sama dia nilainya akan lebih murah secara nominal dibandingkan dengan ketika dibayar pada mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Misalnya gini, ini contoh yang di luar perpajakan ya. Misalnya kita pengen beli motor gitu kan ya. Nah, kita beli motor ini itu ketika kita membelinya pada sekarang ini dengan cash ya kan, all cash, tentu secara rupiah totalnya itu lebih murah dibandingkan ketika kita membayarnya pada masa yang akan datang. Pada yang masa yang akan datang itu kan biasanya dengan cara mencicil ya kan, melalui lembaga-lembaga pembiayaan gitu kan, atau leasing gitu kan. Nah tentu kalau secara total melalui leasing karena dia membayar itu nanti-nanti, tentu totalnya menjadi lebih besar. Itulah namanya time value of money. Demikian juga pemerintah ya. Ketika di pemerintah itu misalnya mempunyai proyek gitu kan ya, kemudian proyek itu butuh pembiayaan ya kan, tentu untuk membiayai proyek itu ketika dibayarkan sekarang tentu lebih murah dibandingkan ketika dibayarkan pada masa yang akan datang. Padahal barangnya itu atau jasa itu sama gitu kan ya. Itu time value of money. Yang ketiga, convenience of payment ya. Ya, bahwa pajak itu dibayarkan atau dipungut ketika wajib pajak itu merasa nyaman. Nah, merasa nyaman ini adalah ketika wajib pajak itu memiliki uang. Maka ketika seseorang atau wajib pajak itu menerima pembayaran ya, ketika saat itu juga itulah dia sebenarnya dia mampu untuk membayarnya. Maka dipotong atau dipungutnya adalah pada saat itu. Nah, ini juga merupakan prinsip dari Adam Smith itu ya. Yang four maxims itu dan diantara adalah convenience of payment gitu. Terus yang keempat, bahwa ini soal data ya. Nah, data pemotongan dan pemungutan itu tetap ada, artinya tetap bisa dipertanggungjawabkan dan dia tetap simpan ya. Baik itu di Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ketika dia sudah dipotong oleh wajib pajak yang lainnya atau dipungut oleh wajib pajak lainnya kemudian dilaporkan, maka datanya tetap ada gitu. Kecuali
wajib pajak itu tidak melaporkannya. Tentu soal yang lainnya. Cuman basically ketika dia di output maka secara data tetap ada dan nantinya bisa dikreditkan untuk yang bisa dikreditkan. Adapun untuk yang final itu merupakan pembayaran pajak tanpa perlu diperhitungkan lagi di SPT tahunan. Kemudian nomor 2, jelaskan secara teknis perbedaan antara pemotongan dan pemungutan pajak. Petunjuknya, sertakan contoh perhitungannya. Secara prinsip ya, nanti bisa dilihat pada slide, pada materi yang video yang lain, ada beberapa hal ya yang membedakan antara pemotongan dan pemungutan pajak. Namun secara basic, ini secara basic dulu ya. Pemotongan ini mengurangi nilai yang dibayarkan ya. Sedangkan pemungutan menambah, ini mengurangi, ini menambah. Misalnya gini, nilai DPP-nya sebenarnya, ini contoh langsung ya. DPP-nya sebenarnya adalah misalnya 100 juta gitu ya. Kemudian dia harus dipotong 1,5% misalnya, 1,5%. Maka yang dibayarkan nantinya adalah 98.500.000 ya. Dipotong 1,5 juta. Lain halnya kalau misalnya dia pemungutan. Kalau misalnya pemungutan, DPP-nya adalah misalnya sama 100 juta dan dia dipungut PPN ya, PPN 10% ya. Maka 10% ini, yakni 10 juta ini malah menambah tagihan. Ya, ini secara prinsip bahwa pemotongan itu malah mengurangi dan pemungutan itu menambah. Nanti kalau misalnya mau dikembangkan lagi ya bagaimana cara penyetoran pajaknya melalui SSP-nya, di dalam SSP-nya itu siapa, kemudian siapa yang dipotong, siapa yang dipungut dan lain sebagainya. Cuman prinsip utamanya adalah yang ini, gitu ya. Soal hitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Kartono bekerja di sebuah BUMN konstruksi. Ini lihat ya, BUMN konstruksi. Konstruksinya yang dilihat. Di Indonesia sebagai teknisi baru pada Desember 2018. Kartono telah menikah dan memiliki satu orang anak kandung yang lahir pada 14 April 2016. Dan membiayai adik kandungnya yang masih SMA. Adik kandung ya, masih SMA. Selain itu, ibu dari Kartono juga tinggal bersamanya dan ditanggung penuh oleh Kartono, ditanggung penuh ya ibu ini. Karena ibunya tidak berpenghasilan, ibu tidak berpenghasilan. Penghasilan dan fasilitas yang diterima oleh Kartono pada Januari 2019 adalah gaji pokok Rp10.555.000. Oke. Tunjangan transportasi 3 juta. Kemudian bahan makanan, minuman, suplemen kesehatan setara dengan 2 juta rupiah. Ini berarti bentuknya natura ya. Natura. Senilai 2 juta rupiah. Perusahaan mengikuti jaminan sosial BPJS dan program pensiun pada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan dengan perincian per bulan sebagai berikut. Dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ini JKK 0,5% dari gaji pokok. Premi jaminan kematian. Ini JKM ya. 0,3% dari gaji pokok. Kemudian iuran pensiun dibayarkan oleh perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Terus dibayar sendiri oleh pegawai. Premi JKK dia membayar 100.000 rupiah. Kemudian premi JKM 150.000 rupiah dan iuran pensiun yang dibayar sendiri 100.000 rupiah. Pertanyaannya, berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan konstruksi tersebut atas penghasilan yang diterima oleh Kartono pada Januari 2019? Ya, kita lihat ya. Kita lihat statusnya Kartono adalah apa? Statusnya Kartono menikah, memiliki satu orang anak kandung. Berarti kan ini anaknya satu ya. Terus adik kandung. Kemudian ada ibu kandung. Ya. Nah, dia menikah berarti ya, berarti.
Nah, kemudian siapa yang bisa menjadi tanggungan? Anak kandung bisa menjadi tanggungan, iya. Kemudian ibu kandung atau mertua pun juga bisa menjadi tanggungan, karena ibunya tidak berpenghasilan dan dia ditanggung secara penuh oleh Kartono. Kemudian bagaimana dengan adiknya Kartono? Adik yang masih SMA, ini belum dewasa ini ya. Maka adik yang masih SMA itu tidak bisa menjadi tanggungan. Kenapa? Karena yang tanggungan itu kan dia garis lurus ya, dan juga ke atas ataupun ke bawah gitu kan ya. Nah, kalau misalnya atau misalnya yang semenda itu misalnya ibu misalnya, ibu mertua, ayah mertua kan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya adik kandung itu tidak bisa menjadi tanggungan. Kemudian isu yang kedua apa? Berarti ini isunya adalah dia K2 ya. Isu kedua, dia menerima gaji, kemudian tunjangan transportasi, kemudian natura. Nah, natura ini apakah merupakan penghasilan yang diperhitungkan dalam PP Pasal 21 atau tidak? Natura ini penghasilan iya betul, tapi apakah dia bisa diperhitungkan dalam penghasilan untuk penghitungan PP Pasal 21? Nah, kita lihat naturanya ini. Siapa yang memberikan? Yang memberikan ternyata adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi ya. Kalau natura ini diberikan pada pemberi kerja yang bergerak di bidang PPH yang bersifat final, yaitu misalnya konstruksi, dan juga wajib pajak yang bergerak dengan menggunakan norma khusus, misalnya adalah pelayaran itu ya, pelayaran penerbangan dan lain-lain itu yang luar negeri itu. Maka atas natura yang diterima itu merupakan menjadi penghasilan atau objek untuk diperhitungkan di PPh pasal 21. Tapi kalau misalnya di luar itu, maka natura tidak perlu diperhitungkan lagi. Gitu. Oke? Maka kita lihat nih. Ya. Pertama kita lihat dulu gaji ya. Tadi kan statusnya adalah K2 ya, udah dibahas tadi ya, satu anak kandung dan juga ibu yang tidak berpenghasilan dan ditanggung penuh tadi ya. Penghasilan dia dari gaji, kemudian dari tunjangan transportasi, serta natura. Ya. Kemudian ini, selain itu juga perusahaan membayar premi ya tadi ya, JKK dan JKM ya. Nah, untuk JKK itu merupakan penghasilan. JKM juga merupakan penghasilan. Untuk iuran pensiun dibayar perusahaan, maka dia tidak termasuk dalam penghasilan bagi Kartono. Tapi tetap bisa dibiayakan oleh perusahaan tersebut. Itu. Secara akuntansinya ya. Tapi kalau secara pajaknya untuk perusahaan konstruksi itu kan kenanya kan final gitu kan. Nah, maka kemudian ditambah semuanya sehingga perusahaan penghasilan brutonya adalah sebesar 15.639.444 pada bulan Januari tersebut. Kemudian pengurangnya. Biaya jabatan 5% ya dari nilai ini. Dari nilai ini ke 5%. Itu kan lumayan tinggi kan, sekitar mungkin 700.000 sekian gitu kan ya. Nah, padahal biaya jabatan itu maksimal adalah 500.000 per bulan. Maksimalnya 500.000. Bahwa tadi adalah biaya jabatan yang dikalikan itu kan 700 ribuan gitu kan. Maka yang diakui hanya 500.000 saja. Terus Kartono juga membayar ini tadi ya. Kartono membayar iuran ya, JKK dan juga JKM ya. Nah, dibayar sendiri. Dan juga membayar iuran pensiun. Untuk iuran JKK dan JKM yang dibayar sendiri, maka dia tidak apa-apa gitu ya. Bukan sebagai pengurang, juga bukan sebagai penghasilan, masa penghasilan. Bukan sebagai pengurang bagi Kartono. Tetapi kalau misalnya iuran pensiun, maka dia bisa menjadi pengurang. Iuran pensiun bisa menjadi pengurang. Kenapa? Yang tadi iuran pensiun ini yang di perusahaan dia bukan merupakan penghasilan bagi Kartono,
Tapi kalau misalnya iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh kartu nol itu bisa menjadi pengurang. Karena iuran pensiun ini kan dia nantinya akan menjadi objek pajak, objek PPh pasal 21 bagi orang pribadi kalau diambil yaitu nantinya normalnya adalah ketika dia nanti pensiun. Ya, gitu ya. Jadi dia kenanya di akhir nanti. Ini secara normalnya gitu ya. Kalau misalnya diambil di tengah-tengah, itu nanti kenanya adalah iuran pensiun yang diambil sebelum waktunya. Itu final tuh nanti. Nah, total pengurangnya nih 500.000 ditambah 100.000 sama dengan 600.000 rupiah. Nah, ini kemudian dikurangi nih. Ini dikurangkan 15.639.444 dikurangi 600.000 sama dengan 15.039.444 ini. Nah, ini kan penghasilan itu dalam sebulan ya. Maka karena dia adalah pegawai tetap ya kan, dan juga rutin ini, maka dia disetahunkan. Ya, setahunnya berapa dia? Setahunnya berapa? Setahunnya tinggal yang ini dikali 12 saja. Sama dengan 180.473.280. Ini kan tadi ya, tinggal dikali 12 saja. Terus PTKP-nya adalah K2, yaitu 67.500.000. Maka nanti akan dikurangkan. 180 juta sekian dikurangi 67 sekian sama dengan 112.973.280. Nah, ini belum pembulatan. Nah, untuk yang PHKP-nya ya, penghasilan kena pajak, maka ini perlu dibulatkan angkanya. Dibulatkan ke ribuan terkecil ya, ribuan terkecil. Misalnya ini kan 280 rupiah ya kan, maka dibulatkan jadi 000. Kalau misalnya 500 juga dibulatkan ke 000. Kalau misalnya 999 itu juga dibulatkan ke 000 yang paling bawah. Bukan ke satunya tapi malah ke bawah gitu ya. Nah, terus tinggal menghitung saja PP pasal 21-nya ya. Nah, ini kan 112.973.000 rupiah ya kan. Tinggal dikalikan dengan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. 0 sampai 50 juta, ini 5% ya. Maka 50 juta dikali 5% dulu, sama dengan 2.500.000. Kemudian di atas 50 sampai 250, maka dia 15%. Nah, dia sisanya nih, tadi kan 112 dikurangi 50 juta dulu, sama dengan 62.973.000. Nah, ini tinggal dikali 15%, sama dengan 9.445.950. Tinggal ditambahkan saja, sama dengan 9.945.950 rupiah. Ini adalah setahun ini ya, ini setahun ya. Nah, karena ini setahun dan kita akan menghitungnya pada bulan Januari saja, maka ini tinggal dibagi 12 saja. Tinggal dibagi 12. Sama dengan 999.496 rupiah. Ini adalah yang terutang pada bulan Januari saja ya. Karena masih bulan Januari saja. Oke guys, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.